Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami membahas tugas kedua individu, masih di agenda 1, materi analisis isu kontemporer. Perkenalkan, kami Andi Gria Rizquilla SPD, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dari Universitas Sulawesi Barat, kelompok 4, gelombang 5, angkatan 13 tahun 2022, dengan coach Dr. ABD Kadir SEMAP. Ya, apa itu isu kontemporer? Jadi isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, dan solusi penyelesaiannya harus juga sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, ada beberapa isu-isu kontemporer. Yang pertama ya narkotika dan obat-obatan atau narkoba, ada cybercrime, ada COVID juga yang masih sampai sekarang, radikalisme, korupsi, stunting, dan money laundering. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu sebentar. Nah, pembahasan berikutnya atau pembahasan yang pertama dari isu kontemporer adalah COVID-19 yang masih kita rasakan sampai sekarang ini, walaupun ya sudah agak berkurang. Nah, kembali kami ingatkan ya, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Nah, penyebabnya apa? Ya, sampai sekarang sebenarnya belum diketahui penyebabnya secara pasti. Tapi virus ini diketahui dari awal bahwa disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya. Nah, bagaimana strategi kita menghadapinya? Ya, mungkin dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melindungi diri dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak, menjaga kesehatan, terus olahraga, dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, isu selanjutnya adalah korupsi. Nah, bagaimana kita strategi menghadapi korupsi? Nah, apa sih itu korupsi? Korupsi ini adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Nah, baik itu dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Nah, untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, atau mungkin dalam sekelompok orang. Nah, jenis-jenisnya apa? Sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya ada penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan, pencurian. Kemudian, nah, penyebabnya apa? Ya bisa jadi mungkin karena tekanan dari individu tersebut atau kelompok tersebut, atau adanya kesempatan bisa menyelewengkan kekuasaan, adanya mungkin kebutuhan atau sifat keserakahan, atau kekuasaan juga. Nah, dampaknya apa? Tentu sangat banyak dampaknya, mulai dari segi ekonomi yang merugikan negara, dari segi sosial hilangnya kepercayaan, birokrasi, politik juga, penegakan hukum, dan juga lingkungan. Nah, bagaimana strategi kita menghadapinya? Ya, mungkin tindakan yang represif, perbaikan sistem dari seluruh organisasi atau lembaga negara, adanya edukasi dan kampanye. Walaupun ya sebenarnya belum ada cara pasti bagaimana cara menghilangkan korupsi ini, ya setidaknya kita dalam bersikap memulai dari diri sendiri dengan berperilaku dengan baik dan menerapkan ideologi Pancasila. Ya, isu selanjutnya adalah narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Apa itu narkoba? Zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi apapun itu zat atau obat itu yang memiliki efek seperti itu, nah, maka ini adalah narkotika dan obat-obatan. Nah, apa sih bahaya atau dampaknya jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan? Nah, ini akan orang yang mengkonsumsinya akan merasakan dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, bahkan sampai kepada kematian. Nah, bagaimana strategi kita untuk memerangi narkoba ini? Ya, dengan mengawasi
mengawasi lingkungan sekitar kita yang kira-kira bisa sampai menyentuh, kemudian memberikan dukungan dan juga menerapkan aturan yang ketat mengenai penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, bagaimana masalah bantuan pencegahannya? Nah, ini untuk mencegah bagi kita semua adalah dengan jujur dengan apa yang dirasakan sehingga tidak beralih ke narkoba. Komunikasi yang baik, terutama di lingkungan keluarga, selalu cek kesehatan, dan tentunya apabila sudah fatal masalah psikologisnya, ya bisa mencoba mencari bantuan dari profesional. Ya, selanjutnya radikalisme. Kita harus stop radikalisme. Apa itu radikalisme? Nah, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau secara drastis. Nah, radikalisme ini berpotensi berkembang menjadi terorisme. Jadi radikalisme ini adalah embrio dari terorisme ya. Nah, ciri-ciri penganut radikalisme ya biasanya dia menolak perbedaan pandangan, atau hanya ingin didengar saja. Kemudian mudah mengkafirkannya dari sisi agama. Kemudian menentang ideologi Pancasila dan hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian, bagaimana strategi kita menghadapinya? Ini dimulai juga dari diri sendiri ya. Bagaimana memberikan pembekalan, begitu pula di dunia kampus. Bagaimana kita memberikan pembekalan nilai agama dan ideologi Pancasila kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh stakeholder kampus. Bagaimana menggiatkan diskusi untuk melatih cara berpikir kritis dan ilmiah sehingga tidak mudah terhasut dengan aliran-aliran yang tidak ilmiah. Kemudian selanjutnya kita juga penting membangun kerjasama dengan instansi yang terkait, yang profesional terkait pencegahan radikalisme ini. Cybercrime, apa itu? Adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Jadi yang berbau transmisi data teknologi yang diakses secara ilegal, maka itu adalah cybercrime. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi biasanya seseorang yang melakukan tindak kriminal cyber ini mengumpulkan data pengguna dari internet, apalagi jika data pengguna ini orang yang terkenal atau yang punya banyak informasi publik. Nah, kemudian cara yang lain stalking korbannya. Jadi bisa jadi para pelaku ini menggali informasi secara mendalam kepada korbannya. Kemudian atau menghubungi target secara langsung, ya, menggali pribadi targetnya secara langsung, mungkin berkedok misalnya pegawai bank atau apapun itu yang bisa menipu para target. Nah, bagaimana strategi kita menghadapinya? Nah, bagaimana kita bisa selektif menggunakan aplikasi, menggunakan software. Hindari juga membagikan informasi pribadi kepada siapapun itu yang tidak kita percayai. Kemudian rutin secara berkala mengganti kata sandi akun-akun kita dan selalu membackup data kita. Dan tentunya juga selalu memperbarui aplikasi dari device kita ya, agar selalu update dan keamanannya selalu update. Dan juga selalu waspada apabila ada pesan-pesan yang buat kita menjadi korban. Stunting. Apa itu stunting? Ini menjadi perhatian pemerintah juga sampai sekarang ini karena kita di Indonesia masih banyak kejadian atau anak yang mengalami stunting. Apa itu stunting? Yaitu kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya, yang biasanya diakibatkan karena kekurangan gizi dalam jangka panjang. Nah, penyebabnya yaitu tadi, jadi kekurangan asupan gizi
bukan hanya ketika saat bayi terlahir, tapi sejak bayi masih dalam kandungan, bahkan dalam mempersiapkan kehamilan. Itu ya, ibu harus sudah menjaga asupan gizinya, dan terutama juga setelah melahirkan selama tumbuh kembang anak. Faktornya apa yang bisa memperparah stunting? Ya, ini bisa jadi karena anak yang diterlantarkan atau tidak mendapatkan ASI eksklusif minimal sampai 6 bulan, atau mendapatkan makanan pendamping ASI yang buruk, atau mungkin karena memang menderita penyakit bawaan yang memperhambat itu seperti TBC, anemia, jantung, dan infeksi kronis. Bagaimana pencegahannya? Memenuhi asupan gizi selama hamil atau 1000 hari pertama kehidupan, sejak pertama hamil sampai sekitar umur 2 tahun. Kemudian memberi ASI eksklusif hingga 6 bulan dan memberikan imunisasi secara lengkap. Money laundering, ya, bagaimana tanggapan peserta atau tanggapan kami mengenai money laundering? Ya, jadi money laundering ini pelaku kejahatan menempatkan uang hasil kejahatannya ke dalam penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Nah, nanti penyedianya ini, untuk penyedia jasa ini akan mendapatkan transfer dengan dari beberapa akun si pelaku pencucian uang. Uang itu dibuatkan kemana? Nanti uang itu dibuat untuk membeli barang yang bernilai tinggi sesuai dengan uang yang ditransfer tadi. Jadi sikap kami ya sangat menentang ya. Ini biasanya berawal dari kasus korupsi sehingga melakukan money laundering. Nah, korupsi saja sangat kita tentang, apalagi sampai menghilangkan barang bukti dengan melakukan pencucian uang. Ini sungguh sangat menyakiti seluruh rakyat Indonesia karena betul-betul berdampak kepada kami. Semoga ini semua bisa menjadi perhatian pemerintah dan dimudahkan dalam pemberantasan money laundering dan korupsi itu.